di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Jasa besar dari Presiden Jokowi mungkin tidak tampak hari ini, tapi setelah berlalunya waktu, kita mungkin akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar dari Presiden Jokowi. Dan kita tahu perpindahan kekuasaan Soekarno ke Pak Harto itu, Soekarno minta diadili, diseret ke pengadilan, dan kemudian dicaci sebagai anjing packing karena dia membangun poros Jakarta Beijing, dan harus bertanggung jawab terhadap pemberontakan G30 SPKI, dan harus bertanggung jawab terhadap dipenjaranya para ulama-ulama di masa Soekarno, dan juga perang saudara PRRI dan perang saudara setelah geger 30 September atau pemberontakan G30S PKI tahun 65, dan kemudian menghasilkan perang saudara dan mati di antara kedua belah pihak yang pendukung ideologi komunis dan pejuang-pejuang Islam itu 3 juta orang. Menurut mertua dari SBY, yaitu siapa itu yang membasmi pengkhianatan G30 SPKI, siapa namanya, Masya Allah, yang sangat disegani itu, ya ayah dari Ibu Ani Yudhoyono dari RPKAD dulu. Masya Allah, siapa namanya. Itulah ya, kalau sudah usia senja 62 tahun itu banyak memori yang hilang ya. Edi ya, namanya Edi dari Kopassus atau dari RPKAD. Edi siapa ya? Jadi itulah ya, di dalam Al-Quran makin lama orang itu akan makin pikun ya,
Tetapi menurut hadis Rasulullah, kepikunan itu bisa dihilangkan kalau kita ya sering membaca Al-Quran. Al-Quran itu menyetop atau membendung ya kepikunan orang yang makin lama makin lanjut usia ya. Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, maka Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat li ashabi, menjadi penolong bagi orang-orang yang dekat membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi dia menjadi syafi'an, penolong ya. Tapi tampaknya di hadis lain Al-Quran itu juga menjadi penolong saat di dunia, menghambat kepikunan ya. Edi Wibowo, siapa yang namanya? Prabowo, bukan Prabowo, yang pembasmi komunis tuh ya. Tapi kita lambat laun dengan perjalanan waktu, cacian-cacian terhadap Bung Karno membuat kita sadar ternyata Bung Karno adalah orang besar yang memproklamasikan Indonesia dan berjuang siang malam hampir 20 tahun lamanya sebelum Indonesia merdeka. Jasa-jasa Bung Karno adalah besar. Dibuang oleh Belanda ke Ende, ke Flores, ke Bengkulu ya, dan berlayar bergelombang, meniti gelombang yang berbahaya, melereng, jatuh, bangun, hancur, jatuh, dan bangkit kembali. Itulah Bung Karno sampai mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Dan kemudian menjadi seorang yang hebat di awal-awal proklamasi, tapi kemudian menjadi seorang diktator. Dan tetaplah Bung Karno itu orang yang berjasa besar dalam perjalanan sejarah politik Indonesia modern dengan membuat konferensi Asia Afrika tahun 55 sehingga memberikan inspirasi kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di Asia, bangsa-bangsa di Afrika, dan juga bangsa-bangsa di Amerika Latin untuk ikut merdeka, mengikuti perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme dan imperialisme sebagaimana yang digagas oleh Indonesia yang menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika tahun 1955. Begitupun Pak Harto dicaci maki, minta diseret dan tidak bisa diadili karena penyakit permanen sampai wafatnya tidak diadili. Tapi hukum sosial itu memang kejam, tapi kemudian lambat laun jasa-jasa Bung Karno atau Pak Harto itu sangat ya tidak bisa dilupakan dengan membangun ya berorientasi pada pertanian rakyat, membuat KUD, membuat bulog, membuat puskesmas, buat SD Impres, membuat pasar Impres, membuat Super Semar, beasiswa untuk pendidikan mahasiswa, kemudian membuat 1000 masjid yang disebut masjid Pancasila sampai 1000. Lambat laun orang mengakui jasa-jasa besar dari Pak Harto. Begitu juga Jokowi sekarang dicaci maki, bertanggung jawab terhadap pembunuhan kilometer 56 syuhada Front Pembela Islam. Kemudian orang bertanya bagaimana petugas pemilu sampai mati sampai 800. Bagaimana kemudian orang-orang di penjara, pengkritik itu, Syahganda Nainggolan dan lain-lain. Bagaimana ulama-ulama seperti Habib Rizik itu bisa tidak boleh pulang selama 3 tahun 7 bulan di Mekah, diisolasi secara politik. Dan itu semua ada di zaman rejim Jokowi. Gelar-gelar yang buruk terima oleh Jokowi dan saya tidak akan mengulanginya lagi di sini. Tetapi itulah ya, Jokowi sebagai presiden yang ke-7 adalah presiden kita dengan segala plus minusnya, dan nanti suatu waktu dengan perjalanan waktu orang akan mengakui ya, jasa-jasa besar dari Jokowi sebagaimana orang sekarang sudah bisa mengakui
dan mengakui jasa besar dari Soekarno, Soeharto, dan presiden-presiden lainnya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tapi Soekarno adalah sebuah kenyataan sejarah. Soeharto adalah sebuah kenyataan sejarah, dan Jokowi adalah sebuah kenyataan sejarah. Takdir Allah berlaku. Allah menurunkan takdirnya. Kita bangsa Indonesia mendapatkan seorang presiden yang sangat kontroversial, yang sangat problematik menurut para pengamat dalam dan luar negeri. Tapi itulah sebuah kenyataan sejarah, sebuah takdir yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Takdir Allah berlaku. Kita manusia hanya menerima. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi But you wabarakatuh. keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't